Elshinta News and Talk. Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan sosial berupa sembako bagi masyarakat kurang mampu sebagai salah satu cara mengatasi dampak ekonomi akibat wabah COVID-19. Setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sembako sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Bagaimana nantinya rencana pemberian bantuan ini kepada masyarakat? Kami sudah bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara. Elshinta News and Talk. Pak Juliari, seperti apa informasinya? Selengkapnya. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi untuk paket sembako yang untuk Jakarta dan Bodetabek itu sedang difinalisasi. Mungkin tidak sampai semingguan lagi sudah kita mulai turunkan di Jakarta dan Bodetabek yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Itu kami siapkan untuk 1,8 juta keluarga selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Dengan nilai paket sembakonya itu kurang lebih 600.000 per keluarga per bulan. Oke, baik. Pak Menteri, kami informasikan juga, saya tidak sendiri di sini, ada rekan kami yang WFH atau work from home, ada Asrofi juga, yang nantinya akan berbincang bersama dengan Pak Menteri ya. Asrofi, apa yang disampaikan kepada Pak Mensos? Halo, selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Ya Pak Menteri, dalam hal pemberian bantuan ini, siapa yang nanti, data apa yang nanti digunakan oleh pemerintah? Iya, mungkin saya clearkan dulu ya. Saat ini sebenarnya dari Pemprov DKI maupun dari mungkin pemda-pemda yang tadi saya sebutkan itu sudah ada juga menurunkan paket-paket sembako yang menggunakan anggaran APBD mereka masing-masing. Kami juga dari Kementerian Sosial sudah mulai dari tanggal 7 juga sudah mulai menurunkan paket-paket sembako. Nah, memang yang 1,8 juta paket per bulan ini belum, tapi saya kira tidak lama lagi akan turun. Nah, penerimanya adalah keluarga yang selama ini bukan penerima manfaat dari program PKH maupun kartu sembako. Nah, data-datanya tentunya dari data terpadu kami memiliki data. Namun pemda-pemda yang akan ikut dalam atau menjadi target daripada program ini juga memberikan data. Jadi nanti data dari kami yang sudah kami pegang dengan data yang dari Pemda kami padankan supaya bisa tepat sasaran gitu. Oke, baik Pak Menteri, kalau data-data tersebut terakhir Pak Menteri mengetahui itu diperbarui kapan? Ingin ada perubahan ya Pak Menteri ya? Iya, kalau dari yang Pemdanya saya nggak paham nih. Kapan mungkin silakan ditanyakan ke Pemda-Pemdanya ya. Kalau yang data kami itu selalu diperbarui tiap bulan diperbarui. Oke, baik. Kita ada Pak Sugeng Darsono yang ada di ujung telepon sana yang bertanya kepada Pak Menteri. Pak Sugeng, silahkan. Ya, selamat siang Mbak Dias. Selamat siang Bapak Juliari Batubara. Selamat siang Pak. Jadi Pak, mengenai orang miskin yang mendapatkan bantuan dari Presiden ini, sebetulnya kalau menurut pemahaman kami Pak itu bisa dibedakan dengan orang miskin ketika keadaan normal ya Pak ya. Karena orang miskin itu ada dua Pak. Yang pertama adalah keadaan normal, yang kedua karena ada bencana atau mungkin karena ada penyakit seperti corona ini, mestinya harus ada penambahan atau diverifikasi lagi, dilakukan validasi lagi data-data itu baik dari RT, RW maupun kelurahan. Karena seperti yang di Jawa Tengah sendiri Pak, itu tahun 2018 masuk awal 2019 itu ada 40% yang tidak tepat sasaran Pak, bagaimana yang disampaikan oleh beliau Wakil Gubernur Bapak Yasin waktu itu. Nah, sampai saat ini pun juga validasi atau verifikasi datanya juga belum jelas, sehingga jangan sampai nanti ada kejadian atau suara-suara dari masyarakat yang mengatakan bahwa saya sebenarnya pantas diberi, kenapa yang itu yang tidak pantas harusnya kenapa diberi gitu. Bahkan di tempat lingkungan kami sendiri Pak, ada anak yang anaknya kuliah, kemudian juga punya toko, suami istrinya juga bekerja. Dia balik data sebagai orang miskin. Ini yang kan keliru sekali ya. Ini saya mohon untuk bisa secara cermat dalam menyampaikan dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari RT RW-nya supaya dia bisa memberikan yang tepat. Siapakah yang betul-betul diberikan untuk menjadi seorang miskin. Demikian Bapak Batubara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng Darsono ya di Banyumanik Semarang. Silahkan ditanggapi Pak Menteri. Iya, mungkin masyarakat mungkin
perlu saya sampaikan, tegaskan, bahwa data-data yang kami terima itu dari Pemda. Jadi bukan kami yang cari-cari, sehingga kalau misalnya ada sebagian masyarakat yang sering kali menyampaikan tidak tepat sasaran, silahkan komplain ke Pemdanya. Jadi kita tidak pernah, Kemensos tidak mencari data sendiri, tapi mendapatkan flow data itu dari Pemda. Sehingga lucu kalau ada Pemda yang bilang tepat sasaran. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk melakukan pendataan itu adalah Pemda, dimulai dari musyawarah desa, musyawarah kelurahan, kemudian sampai kecamatan, kemudian sampai ke dinas sosial kabupaten kota. Baru dari dinas sosial kabupaten kota itu naik ke kita melalui provinsi. Provinsi aja nggak bisa ganti-ganti datanya. Itu yang pertama. Mengenai masyarakat miskin, saya kira masyarakat miskin kondisi normal, apapun kondisi bencana tetap pasti miskin. Saya tadi dijelaskan di awal bahwa yang mendapat kita utamakan, yang mendapatkan bantuan sembako 3 Jabodetabek ini adalah yang tidak terima PKH sembako tadi. Jadi saya kira itu harus diingat, dicatat bahwa kita tidak akan memberikan bantuan sembako. Walaupun sebenarnya mungkin mereka berhak juga, mungkin mereka tidak jadi lebih miskin lagi. Orang kondisi normal aja mereka miskin, apalagi kondisi seperti sekarang gitu loh, ya kan. Jadi saya kira ini saya ingin jelaskan sekali lagi bahwa data-data itu dari Pemda, bukan kita yang nyari-nyari datanya gitu. Oke. Ya Pak Menteri, kalau yang perlu diantisipasi kan mereka kan data miskin baru akibat COVID-19. Bisa saja yang mereka selama ini bisa berpenghasilan karena penghasilan harian, kemudian mendadak miskin karena hilang dari selama COVID-19. Datanya bagaimana Pak Menteri? Ya kan saya sudah tegaskan lagi. Itu yang paling tahu Pemda, yang punya warga langsung Pemda. Dan mereka segera sampaikan, kita satu, kedua, kita nggak mungkin Mas. Kondisi kayak kita yang ribut soal data. Kalau kita ribut soal data, nanti masyarakat benar-benar jadi lebih sengsara. Pemerintah harus bertindak cepat dan tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, lebih baik bertindak cepat daripada tidak bertindak sama sekali atau bahkan lambat. Jadi kondisi saat ini tolong kita jangan terlalu berpolemik soal data. Karena data itu yang paling tahu adalah Pemda. Pemda lah yang harus lebih proaktif melihat warga-warganya siapa yang sekarang biasanya yang tidak miskin jadi miskin. Begitu. Jadi tidak mungkin Kemensos terbatas SDM-nya untuk keliling seluruh Indonesia mendata 1%. Itu tidak mungkin Mas. Suatu hal yang mustahil dilakukan di kondisi genting seperti ini. Tolong dipahami juga. Oke, ini berarti PR nanti akan coba kami hubungi Pemda-Pemda setempat ya Pak ya, nanti untuk memperbarui kembali dan juga memberikan konfirmasi terkait dengan adanya statement dan juga aturan dari Pak Menteri. Kita ada pendengar lagi, Pak Andri di Jakarta. Silakan Pak Andri. Ya, selamat siang Pak Menteri. Ya, silakan Pak Andri. Ya, saya ingin menanyakan ya, untuk bantuan sosial itu yang menerima itu siapa-siapa aja datanya, terus apa untuk golongan yang di tabel netra itu nggak pernah diperhatikan gitu. Oke. Nah, terus untuk ini untuk penyaluran bantuan itu kalau bisa jangan disembar-semborkan, itu hanya untuk menyakiti hati yang nggak pernah dapat seperti golongan di tabel netra. Terima kasih. Ya, Pak Menteri ditanggapi silakan Pak Andri di Jakarta. Oke, baik. Tadi soal yang pertama bantuan sosial tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri, tapi bisa disampaikan kembali Pak Menteri. Iya, jadi begini ya, untuk data-data yang tadi disebutkan, misalnya tiba-tiba menjadi miskin, kehilangan pekerjaan selama COVID-19 ini, itu tanggung jawabnya Pemda. Pemda lah yang paling tahu warganya, dan mereka bisa mendata siapa yang sebelumnya tidak digolongkan miskin sekarang menjadi miskin. Kami terima data, ya tidak mungkin kita terlalu lama sekali lagi berpolemik, berdiskusi, bernegosiasi soal data. Begitu kita terima Pemda datanya, langsung kita persiapan untuk eksekusinya. Jadi nggak mungkin kita seperti di saat rakyat membutuhkan bantuan yang segera kita berdiskusi, berpolemik soal data. Ya silakan buat keluarga yang merasa tiba-tiba menjadi miskin, karena kamu silakan menghubungi Pemda-Pemdanya, dinas sosial masing-masing, dinas sosial kabupaten, dinas sosial kotanya, sehingga data mereka bisa dimasukkan. Nanti dari dinas sosial dari Pemda tersebut menyampaikan kepada kita padankan dengan data yang ada,
kita eksekusi, simple sebenarnya. Oke, baik. Selain penelpon tadi ada juga beberapa SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk ke redaksi kami. Asrofi akan membacakan. Silakan Asrofi. Pak Menteri, ada satu pesan dari Pak Iwan di Bogor. Saya ngontrak Pak, tidak KTP setempat, tidak domisili, listrik pulsa harus beli, bantuan sosial saya tidak dapat, kata RT bukan warga setempat. Ini bagaimana Pak Menteri? Padahal saya adalah tunanetra. Ada lagi sebuah pesan dari Bu Nur Hayati, tolong untuk Pak Menteri Sosial, saya sudah sebulan tidak kerja, saat ini saya belum bisa mudik, tapi tidak dapat bantuan apapun dari pihak pemerintah. Bagaimana caranya Pak Menteri untuk menyelesaikan masalah dua orang ini, Pak Iwan dan juga Bu Nur Hayati? Ya, saya kira pesan saya, apapun pertanyaan seperti itu pasti satu jawaban saya. Silahkan datangi dinas sosial masing-masing kabupaten kota, daftarkan. Nah, kebijakan untuk dimasukkan menjadi daftar atau tidak memang sepenuhnya ada di Perda. Kita tidak bisa mencampuri terlalu jauh, karena jadi kacau balau nanti administrasinya. Ada tumpang tindih, tumpuk-tumpukan. Silakan mendatangi kantor-kantor dinas sosial, mungkin ada kantor Pemprov-nya. Silakan membawa data-data pribadinya untuk mendaftarkan. Nah, dimasukkan atau tidak itu kebijakan masing-masing Pemda. Oke, baik Pak Menteri, saya coba melihat ya, saya coba membuka ini website salah satu dinas sosial yang ada di Indonesia. Saya buka contohnya yang Jakarta ya, yang paling banyak diakses ya. Untuk open datanya sih ada ya, untuk open datanya ada, tapi untuk dinas sosial websitenya saja, saya tidak websitenya tidak ditemukan, artinya tidak bisa dibuka untuk saat ini Pak. Ini koordinasi antara Kemensos dan juga dinas sosial seperti apa untuk bisa meng-hire beberapa bantuan-bantuan dari masyarakat melalui Pemda tersebut, Pak? Yang pasti kami sudah berulang kali dan mereka juga pasti sudah tahu ya, berulang kali menyampaikan kepada seluruh dinas sosial yang ada di seluruh Indonesia agar proaktif melakukan pendataan ulang. Artinya apa? Pasti mereka sudah punya data tentang keluarga miskin sudah, tapi mungkin karena COVID ini ada beberapa tambahan keluarga baru yang mungkin tiba-tiba jatuh miskin. Ya silahkan mereka melakukan atau secara proaktif gitu loh. Oke, baik, ada Pak Rosid yang ada di Kendal. Harus diingat juga, dinas sosial itu kan memang tidak di bawah Kementerian Sosial. Dinas sosial itu kan di bawah dari pemerintah provinsi, untuk tingkat provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk tingkat kabupaten kota. Jadi memang kita tidak istilahnya itu 100% atasan daripada dinas-dinas sosial di daerah begitu. Baik, kita coba ke Pak Rosid yang ada di Kendal ya. Pak Rosid, apa yang disampaikan Pak? Silahkan. Oke, selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Ini Kendal saya dulu ini. Ini banyak dari Jawa Tengah loh Pak. Saya rakyat kecil, ingin tanya yang sebenarnya Pak. Sebetulnya itu PKH itu siapa yang menerima dan tolong diperbarui Pak. Saya sudah pernah ke dinas sosialnya, itu katanya saya suruh ke kampung lagi, katanya kampung yang data. Tapi ternyata di daerah saya itu bukan orang yang betul-betul hak menerima Pak. Itu orang yang sudah punya usaha, orang yang sudah punya mobil itu yang dapat. Orang-orang yang golongan seperti kami tidak ada Pak, itu dapat Pak. Itu kurang pas Pak. Kalau seperti ini katanya mau dibantu, itu yang mendapatkan itu orang yang sudah ada, bukan orang yang tidak ada. Saya sudah pernah ke kabupaten. Tanya begini dan begitu. Jawabannya apa? Bapak sebagai apa? Saya sebagai rakyat. Tolong Bapak tanya kepada lurah, kepada camat. Itu yang ada. Saya namanya itu dulu sudah pernah mencari seperti itu. Yang benar itu yang bagaimana, yang betul itu yang bagaimana. Tapi ternyata itu sampai saat ini tidak ada itu kebetulan yang seperti dibicarakan kepada Pak Menteri yang saat ini itu tidak ada. Oke, baik. Sudah kami terima poinnya. Terima kasih Pak Rosid ya. Ini Pak Rosid ini di Kendal dulu dapilnya Pak Mensos. Pak Mensos ada jawaban ya, nggak bisa bikin Pak Rosid agak lega gitu kan? Karena Pak Rosid itu melihat sendiri Pak. Ya
keluhan-keluhan seperti itu selalu ada. Ya nanti kita cek. Yang namanya 100% tepat sasaran tidak kita. Ya, satu, kedua kadang-kadang memang agak dipolitisasi. Saya jujur aja di bawah. Artinya mungkin yang dulu misalnya kepala desanya hanya milih orang-orang yang milih dia, dimasukin yang nggak milih nggak, itu pasti terjadi kayak gitu-gitu. Tapi memang nanti kita sempurnakan lah. Yang namanya politisasi bansos itu kan selalu terjadi. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya yang sudah masuk ke redaksi kami. Asrofi bisa bantu saya untuk menyampaikan. Menteri, ada beberapa titipan pesan ini dari pendengar Elkin Masyarakat Indonesia, Pak Menteri Pak Ahmad Taufik di Banten. Kata Pak Ahmad Taufik, Pak Mensos datanya Pemda memang benar, tapi kesalahannya di tingkat paling bawah yaitu RT dan juga RW. Ada Bu Atin Marsudi di Jakarta. Pak, masih banyak loh orang-orang yang keluar rumah karena kalau nggak keluar mereka nggak makan. Kami ini memang KTP-nya daerah. Apa bisa dapat kompensasinya? Kalau mau pulang kampung, saya takut nanti bawa virus ke kampung. Tolong sampaikan ke yang berkepentingan, yaitu Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan bantuan kepada kami perantau di DKI Jakarta. Nah, perantau ini kan nggak masuk ke database mereka, Pak Menteri. Ya, saya kira begini. Kami sudah menyampaikan ke Pemda-Pemda, khususnya untuk pendataan yang baru, itu tidak harus bahwa dia domisili di situ. Silakan. Kita tidak terlalu kaku. Artinya, kalau memang jadi begini, di data terpadu kami itu ada sekitar 29 juta keluarga miskin. Ya. Kalau secara administrasi pemerintahan atau administrasi keuangan negara, kami hanya boleh memberikan bansos di orang-orang yang masuk dalam data terpadu tersebut. Kita boleh didebat, boleh diapakan, tapi administrasinya seperti itu. Ya, datanya tepat atau enggak, silakan, tapi administrasinya seperti itu. Namun, kami juga paham ini keadaan darurat, keadaan penting. Presiden juga sudah menyampaikan. Sehingga kami juga menyampaikan ke Pemda-Pemda agar lebih fleksibel dalam pendataan calon penerima bansos. Gitu. Jadi, saya kira itu tidak menjadi satu aturan yang baku bahwa dia harus KTP di DKI untuk menerima bantuan. Enggak juga. Kita kalau dari Kemensos itu sudah menyampaikan kita fleksibel kok. Oke, baik. Pak, ada Pak Nasrafudin ya di Tanah Mas Semarang ya. Kita coba untuk angkat teleponnya. Pak Nasrafudin, silahkan. Ya, selamat siang Pak Menteri. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Semarang dapil saya juga ini. Saya seorang difabel tunanetra. Oke. Nah, saya mau mendukung program tadi untuk PKH tadi di cross check kembali. Karena banyak yang salah sasaran. Seumur-umur saya tunanetra, tukang pijat, artinya dia dari mengharapkan titik embun dari para pemijat itu sulit Pak. Saya dari dulu tidak pernah dapat BLT. Nah, rumah sementara saya itu dipinjami orang bebas sewa, tapi tidak pernah dapat BLT. Tolong sampaikan kepada Pak Presiden, suruh cross check kembali 2 tahun sekali. Karena siapa yang berani menjamin hari ini kaya besok masih terbayar, hari ini miskin besok tetap miskin. Oke. Karena perubahan itu aja Pak Menarko, Pak Menteri, tolong disingkapi. Terima kasih sekali Pak Menteri. Baik. Assalamualaikum. Semarangnya di mana ini? Tanah Mas Pak, Tanah Mas. Tanah Mas. Oh, Semarang Utara ya? Semarang Bawah ya. Oke, baik. Pak Nasrafudin, seorang difabel, silahkan ditanggapi Pak. Ya, saya kira memang itu nanti kita cek. Yang pasti kan di dalam komponen PKH tadi beliau kan ininya referensi yang menyinggung PKH, kan memang ada komponen PKH disabilitas ya, nanti kita cek. Oke, baik. Terkait dengan bantuan ini dan juga PKH, apakah sama? Asrofi juga ingin menyampaikan mungkin? Pak Menteri, bukannya data bantuan PKH, bantuan ini apakah sama dengan PKH? Jika sama dengan PKH, kapan terakhir dilakukan updating Pak Menteri? Setiap 3 bulan diupdate. 3 bulan ya? Ya, penerima bantuan setiap 3 bulan kita update. Nah, selain jangka waktunya yang ini kan bantuan ini kan sebulan sekali ya. Kalau PKH kan 3 bulan. Nah, selain rentang waktu yang membedakan, apa yang membedakan yang lain, Pak Menteri? Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Ya, ini kan bantuan itu kan sebulan sekali akan diberikan ya, selama pandemi ini. Nah, kalau PKH setahu saya itu 3 bulan sekali begitu. Nah, ya sekarang sudah saya rubah, mulai April ini PKH tiap bulan. Oh, begitu ya. Ini sejak kapan Pak Menteri? Ya April ini, bulan April. Oke. Baik, Pak Menteri, ini tadi
memang untuk data-data memang harus kita upgrade dan juga masyarakat harus proaktif untuk melihat bersama dinas sosial. Nah, tapi saya melihat juga Pak, kita proaktif, masyarakat tadi yang masuk ke redaksi kami cukup banyak dan mereka proaktif sekali dengan adanya diskusi ini. Saya melihat ini website-website yang saat ini masyarakat bisa lakukan ya. Saya melihat di Provinsi Banten saja terakhir di-upgrade pada bulan Maret. Di Jawa Barat juga tidak ada upgrade tentang informasi bantuan sosial Pak. Jadi saya minta tolong juga kepada Pak Menteri untuk mengkoordinasikan hal itu semuanya ya. Ya, tapi tolong media juga. Oke, kita akan berusaha membantu juga. Iya, baik. Iya, baik. Artinya media juga sebagai alat kontrol publik kan, juga bisa menyampaikan kepada Pemda. Artinya Kementerian Sosial itu terima data dari Pemda, tidak kita cari-cari sendiri. Kita punya sumber dayanya. Nah, kita akan menjadi jembatan pastinya ini Pak Menteri ya. Pak Menteri ada... Baik. Oke, terakhir Pak Menteri ada sekitar 2 menit yang lagi apa yang disampaikan ke pendengar Elsinta dan juga masyarakat? Yang pasti pertama, pemerintah bekerja keras ya. Kalaupun ada sedikit waktu, ya ini kan juga terkait administrasi keuangan, administrasi pemerintahan. Karena tidak ada pemerintahan di dunia ini yang siap, tidak ada. Kita lihat Amerika amburadul, negara paling maju, paling kaya. Jadi kita nggak usah berkecil hati, tapi pemerintah bekerja keras. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, pasti kami akan semampu kami untuk memberikan bantuan-bantuan juga dari Pemda-Pemda. Dan yang terakhir mungkin tetap menerapkan physical distancing, menggunakan masker kalau keluar rumah, menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan dengan sabun, dan juga mencuci barang-barang yang kita sering gunakan. Nah ini untuk bisa segera COVID-19 ini berakhir begitu. Karena dengan kita menjaga jarak yang aman dan menjaga kebersihan, saya kira juga kita semua akan membantu negara kita bisa lebih cepat pemulihannya dari COVID-19 ini. Saya kira demikian. Baik, Pak Menteri, terima kasih sudah bersama Elsinta. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Demikian pendengar dari Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara.